Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dengan ibadah online. Puji syukur karena kasih Tuhan yang selalu setia dalam hidup kita. Saudara-saudara, puji Tuhan. Dimanapun kita, rumah kita mungkin yang jauh, yang dekat, tapi kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Sebenarnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, karena pemeliharaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Musim boleh berganti. Haleluya. Saat-saat ini Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa Engkau sungguh Tuhan Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menghelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau Allah yang selalu menolong kami, Engkau Allah yang menjaga kami, memeliharakan setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia, sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami milik-Mu Yesus, kami milik-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang sungguh setia buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kira la sikira la. Engkau baik buat setiap kami Tuhan, haleluya. Kira la bala sikira la bala. Hingga kira la. Kira la bala sikira la. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Hira la bala sikira la bala. Hira la bala hira la takara la hitakara la. Hira la bala hira takara la. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Hira la bala sikira la. Engkau Allah yang selalu memeliharakan setiap anak-anak Tuhan. Hira la bala sikira la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku,
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau setia sepanjang hidup kami. Amin saudara, puji Tuhan. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau puji nama Tuhan. Amin saudara, kita katakan Tuhan Allah yang maha besar. Amin saudara, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan haleluya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja, Kaulah Tuhan kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus.
Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, dan ku tahu Kau pemilik hidupku. Sama-sama kita mainkan dari awal pujian ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidup. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita dalam ibadah online di pagi hari ini, 9 Mei 2021. Sebelum memulai, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan, kalau di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan setiap perkataan hamba-Mu untuk kami boleh mengerti sama-sama, dibangun di dalam dasar firman Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin perjalanan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Bulan Mei ini
dalam satu tema yang sama, yaitu tentang perspektif Tuhan. Di minggu awal, di minggu pertama, Pak Gembala sudah menyampaikan dengan judul Man of God, manusia Tuhan, di mana hidup ini sebenarnya mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di minggu kedua ini, temanya adalah menjadi saksi Kristus. Mari kita sama-sama buka dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. Ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Puji nama Tuhan. Sebelum kita bahas apa yang melatar belakangi Yesaya 43 ayat 10 ini, saya ingin membuat suatu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa yang diinginkan seorang tahanan, atau apa yang sangat didambakan atau yang membahagiakan dirinya? Bapak Ibu tahu jawabannya? Ada? Ya, benar. Yang didambakan seorang tahanan adalah ketika ia bebas dari tahanan. Ya. Tapi ada hal lain juga yang sangat membahagiakan, adalah ketika si tahanan itu bisa diterima di lingkungan di mana dia tinggal. Itu juga sesuatu yang sangat membahagiakan. Sekalipun dia menyandang misalnya koruptor, penjahat kelas kakap, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bersikap atau berperilaku baik dan kemudian dipercaya oleh lingkungan di sekitarnya, itulah sesuatu yang sangat membahagiakan buat dirinya. Ya, kalau kita kembali lagi tadi Yesaya 43 di ayat yang ke-10 dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Hal inilah yang juga Yesus katakan kepada bangsa Israel. Ya. Penghargaan, pemulihan yang Tuhan lakukan kepada mereka, yaitu membuat mereka menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan itu sangat membahagiakan buat dirinya, karena mereka saat itu tinggal di negeri pembuangan, pada masa pembuangan. Dan Tuhan bilang, kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Anugerah Tuhan terlihat nyata, sekalipun di tengah-tengah ketidaklayakan mereka sebagai seorang budak, sebagai seorang hukuman. Kepercayaan diri dibangun bukan berdasarkan identitas diri sendiri sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai orang yang super power saat itu, bukan. Tapi kepercayaan diri mereka dibangun dari pihak Allah sendiri, supaya mereka memberitakan atau menyaksikan siapa Tuhan yang mereka sembah. Ya. Dan itu yang membuat akhirnya mereka mengerti, sekalipun mereka di masa-masa pembuangan di negeri Babilonia, mereka sadar status mereka adalah saksi-saksinya Allah. Pelajaran menarik yang kita juga mau bahas adalah satu tokoh dari Alkitab ini adalah seorang yang bernama Nuh. Dia tinggal di tengah-tengah orang yang durhaka, orang-orang yang rusak,
Bahkan dikatakan bumi pun juga mengalami kerusakan. Tapi dia tetap bisa bertahan dan menjadi saksinya Allah di tengah-tengah dunia yang rusak. Mari kita belajar dari satu tokoh ini yang bernama Nuh. Nuh ini asal katanya punya arti rest atau comfort. Tugasnya adalah pembawa damai atau pembuat damai. Saat itu Allah memang memberikan kebebasan buat setiap manusia. Tapi sayangnya manusia menyalahgunakan kebebasan itu dengan akhirnya ketiadaan hukum saat itu. Mereka berbuat jahat di mata Allah. Sehingga makanya Allah menghukum dunia saat itu dengan air bah. Namun Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Nuh. Dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6, dimulai ayat 9. Riwayat Nuh. Nah, sebelum saya bahas tentang riwayat Nuh, pelajaran tentang Nuh ini adalah pelajaran Nuh juga di akhir zaman, yaitu siapa? Yaitu saya dan saudara. Supaya saya dan saudara juga membawakan tentang kabar baik atau sebagai saksinya Kristus. Nuh sudah mengambil bagian pada zamannya. Dia menjadi saksinya Allah di tengah-tengah orang yang durhaka, di tengah-tengah dunia yang semakin rusak. Nuh sudah menjalankan perannya sebagai saksi Allah. Dikatakan tadi kalau saudara lihat tadi dari Yesaya, kembali kita lihat ya Yesaya 43 yang tadi ya. Kita lihat dulu sebentar Yesaya 43. Di ayat yang ke-10 masih sama, di bagian yang berikutnya, di bagian yang ke-B. Supaya kamu tahu, yang pertama tahu, seorang saksi Allah, dia harus tahu perannya sebagai saksi Allah. Terus kemudian, dan percaya kepadaku, itu yang kedua. Yang ketiga, mengerti bahwa aku tetap Dia. Yang pertama dia harus tahu, dia harus percaya. Yang ketiga dia harus mengerti. Nuh telah mengambil perannya, dia tahu bahwa dia adalah saksinya Allah. Dan Allah tahu siapa Nuh. Dikatakan di ayat 9, di Kejadian pasal 6, ayat 9, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan ini yang Nuh juga lakukan terhadap Allah. Nuh tahu posisinya dia. Dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Seorang saksi Allah, dia harus tahu posisinya dia saksi Allah. Supaya dia tahu bagaimana posisinya sebagai saksi Allah. Dia harus bergaul dengan Allah. Sama seperti Nuh yang bergaul dengan Allah. Dia mengerti bagaimana maksud dan tujuan Allah dalam hidupnya. Kisah 1 ayat 8 juga mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku katanya. Ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita pun juga adalah dari perjanjian baru, kita adalah saksinya Allah, saksinya Kristus. Banyak orang menyepelekan hidup dalam kebenaran, sehingga banyak orang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi Yesus mau mengajarkan kepada kita, kalau Nuh bisa hidup, bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan tahu siapa Nuh, dia orang yang benar, dia hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Saksinya Tuhan harusnya demikian di akhir zaman ini. Kita harus semakin bergaul dengan Tuhan, kita tahu posisi kita adalah saksinya Kristus, kita harus hidup benar, dan hidup kita tidak bercela di hadapan Kristus. Sehingga katanya
kita akan berjalan dan melahirkan kebenaran-kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah, tadi kita tahu posisi kita adalah saksinya Tuhan atau saksinya Kristus. Nuh tahu, sadar bahwa dia adalah saksinya Allah. Yang kedua, Nuh percaya dengan Tuhan, sehingga Nuh bekerja berdasarkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia disuruh membangun bahtera, ya. Nggak kira-kira bateranya itu harus dibangun di atas bukit. Saudara, ini nggak masuk akal. Orang membangun bahtera, membangun perahu pasti dekat pantai, supaya kalau sudah jadi mudah dilepas ke pantai, ke laut. Tapi ini dibangun di atas gunung, bukit. Karena Tuhan mau menghukum bumi ini dengan air bah. Banyak orang yang menyepelekan atau menganggap Nuh nih gila nih. Kok membangun bahtera, membangun perahu yang sangat besar di atas bukit. Ini gak masuk akal. Tapi Nuh percaya Tuhan sehingga dia bekerja berdasarkan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan kemampuan dia atau pemikiran dia. Tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Nuh akhir zaman sebagai saksi Kristus, seharusnya kita pun demikian. Percaya dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Nuh bukan saja harus membangun bahtera, dimulai dengan dia harus menebang kayu gofir, terus dia harus memotong menurut ukuran yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi Nuh tidak membangun bahtera menurut pemikirannya dia, tapi menurut pemikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Dia harus memotong sedemikian rupa, dia harus mengaluskan, terus dia harus menaikkan dari bawah ke atas bukit. Itu bukan pekerjaan yang mudah dan dikerjakan oleh keluarganya. Ya, ada 7 orang dan nggak banyak orang yang mau bekerja sama untuk membangun bahtera itu. Karena ketika Nuh menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang menganggap hal yang gila dan tidak menghiraukan. Bahkan gak mungkin Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah. Tapi Nuh tetap melakukannya. Bahkan ketika Nuh mendapatkan perintah Tuhan untuk membangun bahtera, kurang lebih umur Nuh 500 tahun. Dan jadinya bahteranya itu sampai air itu turun, kurang lebih ketika Nuh masuk ke dalam bahtera itu kurang lebih umur Nuh 600 tahun. Jadi kurang lebih prediksinya adalah hampir 100 tahun ya untuk membangun bahtera. Bukan sesuatu yang sebentar. Ini sesuatu yang sangat lama untuk membangun bahtera yang memakan waktu sampai 100 tahun. Dan itu dikerjakan dengan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan mendatangkan air bah seperti yang dia firmankan kepadanya. Dan dia berjalan bersama dengan maunya kehendaknya Tuhan. Dan yang ketiga, dia bukan hanya tahu, dia bukan hanya percaya, dan yang ketiga, dia mengerti siapa yang dia sembah, siapa yang dia layani, siapa yang dia membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari dengannya. Dia mengenal dengan baik siapa Allahnya. Nuh akhir zaman adalah saya dan saudara yang juga sedang menyaksikan kasih Kristus. Menyaksikan kabar baik kepada banyak orang. Seharusnya kita juga mengerti siapa ya Tuhan yang kita layani. Siapa Tuhan yang kita saksikan. Sehingga ketika kita sedang bersaksi, ketika kita sedang menyampaikan, kita tidak mudah diobang-ambingkan. Kita tidak mudah digoyahkan dengan kebenaran-kebenaran lain. Karena kita mengerti dengan benar siapa Allah yang kita sembah, siapa Yesus yang kita kenal. Sehingga ketika kita menyaksikan atau ketika kita sedang memberitakan, kita dengan jelas, kita dengan mengerti dengan benar. Kita mau tahu maunya Tuhan seperti ini. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan.
kok bisa tahu Nuh sebagai pemberita? 2 Petrus 2, kita lihat 2 Petrus 2. Perjanjian Baru juga menulis banyak sekali tentang iman yang diungkapkan Paulus tentang kehidupan Nuh. Tapi Petrus pun juga menyingkapkan tentang siapa Nuh ini. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Saya bacakan 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi Petrus pun dengan jelas menyebutkan bahwa Nuh adalah pemberita. Jadi dia adalah saksinya Allah. Nuh memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekelilingnya, namun tidak ada yang mendengar selain keluarganya sendiri. Kita pun tidak hanya pandai berbicara di depan mimbar, kita pun juga harusnya menjadi pelaku dari setiap kebenaran yang kita sampaikan. Jadi tidak hanya bersaksi, pintar bersaksi, tapi kita juga menjadi pelaku dari setiap kesaksian yang kita sampaikan. Sekali lagi sebelum Yesus naik ke surga, tadi kisah 1 ayat 8 sudah saya sampaikan bahwa dia memberi pesan buat kita semua. Di akhir zaman ini, sebagai Nuh akhir zaman, sebagai saksi-saksinya Kristus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mungkin Yerusalem itu berbicara mengenai keluarga kita. Di Yudea, mungkin Yudea itu berbicara di mana tempat tinggal kita, di sekitar lingkungan kita. Kita menjadi saksi juga. Ketika orang-orang di lingkungan kita sedang bekerja sama, bekerja bakti bersama, kita seharusnya sebagai saksi Kristus ambil bagian untuk sama-sama kerja bakti di lingkungan di mana kita tinggal. Terus Samaria, mungkin Samaria juga berbicara mengenai tempat di mana kita bekerja, lingkungan di mana kita bekerja selama ini. Dan firman Tuhan juga berkata, supaya kamu juga menjadi saksiku di seluruh dunia. Ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan juga sampai ke ujung-ujung bumi. Kita harus menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan mau tempatkan kita. Saya percaya posisi kita adalah saksinya Tuhan, saksinya Kristus. Kita sudah tahu, kita sudah percaya, bahkan kita sudah mengerti. Sekarang bagian kita adalah kita menjadi pelaku dari setiap firman yang kita dengar di pagi hari ini. Mari kita menjadi saksinya Tuhan, di mana Tuhan tempatkan. Kita bisa bersaksi tentang pertobatan mula-mula kita. Atau ketika kita mengenal keselamatan pertama kali. Kita bisa bersaksi juga perubahan-perubahan hidup yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita. Kita juga bisa bersaksi di mana firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bisa saksikan firman Tuhan kepada setiap orang yang bisa kita jumpai. Banyak hal juga saya belajar ketika saya mengambil kesempatan ini. Ya, Bapak Ibu tahu pekerjaan saya juga driver ya, dari driver online. Saya juga berusaha untuk bisa menyaksikan siapa saya, selain saya sebagai seorang driver, saya juga anak Tuhan. Saya harus bisa menyatakan kepada banyak orang untuk penumpang saya bahwa saya anak Tuhan. Ketika ada orang yang pernah pengalaman,
ada satu penumpang saya, dia bawa anak. Saya tadinya tidak tahu anak dan ibu ini mau tujuannya kemana, cuman tahu alamatnya, tapi saya nggak tahu sebenarnya tempat apa ini. Tapi ketika saya bawa orang itu, dan kondisinya sudah malam, itu di daerah kota ya, Mangga 2, dan itu kondisinya malam-malam. Saya pikir ini nggak mungkin orang ke mall malam-malam, tapi dia bilang masuk aja Pak, nggak apa-apa, di lantai ke-8. Saya ikutin aja, sampai di lantai 8 saya kaget. Ternyata itu tempat karantina orang-orang yang sedang diisolasi corona ya, COVID. Wah, saya kaget. Waduh, sepertinya seolah terjebak saya. Tapi nggak apa-apa, saya minta Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Saya bekerja sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang driver, tapi juga saya minta perlindungan Tuhan dari setiap sakit penyakit, dari virus. Saya layani ibu itu dengan baik, saya turunkan ibu itu, dan ibu itu juga minta, Pak, saya mau kembali lagi ke rumah saya, karena yang dirawat adalah anak saya dan keluarga suaminya gitu. Jadi ibu itu nggak kena COVID. Tapi saya nggak tahu apakah dia OTG apa enggak. Tapi ya saya melayani aja. Di perjalanan ibu itu bertanya, Pak, kok Bapak nggak takut sih ya? Dalam hati sebenarnya saya sih takut ya gitu ya. Tapi saya menjawab ibu itu dengan lantang bahwa sebenarnya saya nggak takut juga sih Bu. Saya percaya bahwa ada yang melindungi saya. Ya saya nggak mau bilang bahwa Tuhan Yesus gitu. Tapi ya saya gunakan dengan bahasa yang lebih halus. Saya percaya ada yang melindungi saya dan menjaga saya, sehingga saya nggak perlu khawatir dengan pekerjaan saya ini. Sekalipun saya harus mengantarkan ibu itu ke tempat yang mungkin tanda kutip itu dijauhi oleh beberapa orang. Tapi saya percaya ada Tuhan yang melindungi saya. Ada kuasa darah Yesus yang menjaga perjalanan aktivitas sebagai seorang driver online gitu. Dan saya bersyukur, akhirnya saya sudah berhasil mengembalikan ibu itu ke rumahnya kembali. Dan saya coba cek gitu, apakah dalam 2 minggu ini saya kena apa enggak gitu. Tapi puji Tuhan, saya nggak mengalami hal seperti yang beberapa orang ya. Kalau terlalu dekat dengan orang-orang kan bisa kena kontak ya, dengan udara atau dengan yang lain. Tapi saya bersyukur semuanya Tuhan jagai, dan saya bisa melihat bagaimana cara Tuhan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Saya ingin menyaksikan bahwa setiap keadaan sebenarnya kita bisa bersaksi bahwa ada sesuatu yang bisa melindungi kita, yang selalu menyertai saya dan saudara dimanapun kita berada. Karena kita tahu kita adalah saksinya Tuhan. Kita percaya, yang kita percaya ini bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus mengerti, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Pesan saya di firman Tuhan di minggu ini, supaya kita sama-sama selalu mengabarkan bahwa kita adalah saksi-saksinya Kristus. Nuh akhir zaman. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi ini yang mengajarkan tentang kehidupan Nuh pada masanya. Dan kami adalah juga Nuh di akhir zaman yang juga sama punya status sebagai saksinya Kristus. Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, di tengah dunia yang mungkin semakin hari tidak mendatangkan hal yang baik, tapi kami mau menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Memang kami diutus untuk masuk ke dalam dunia yang serba tidak menentu ini, supaya Kristus nyata di dalam hidup kami. Yang kami beritakan adalah Kristus, bukan diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami mengerti di pagi ini. Biarlah firman ini yang menuntun kami hari demi hari untuk kami berani menyaksikan Kristus dalam hidup kami. Kristus yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.